Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 kita bersama dalam pelajaran PKN di tema 6. Pada PKN tema 6 ini, materi pertama yang akan kita pelajari tentang hak-hak anak. Hak-hak anak. Apa itu hak? Masih ingat apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang. Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, berbeda dengan kewajiban atau tanggung jawab kemarin. Jadi masih ingat ya perbedaannya. Baik, hak-hak anak yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, jadi begini. Pada gambar yang sebelah kiri, ya, ini kita lihat ya, ada pelajar usia sekolah dasar. Dari gambar ini kita bisa melihat, dan mungkin kalian bisa merasakan sendiri karena mungkin kalian bagian dari ini, bagian dari gambar ini, bahwa kehidupan anak-anak ini adalah kehidupan yang berkecukupan, memiliki kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan itu bisa dipenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan bersekolah. Kalau kalian bisa bersekolah, kalau kalian bisa memiliki kebutuhan-kebutuhan sekolah, perlengkapan dan alat tulis sebagainya, artinya itu kehidupan kalian berkecukupan. Berbeda dengan gambar yang sebelah kanan ya. Ini adalah anak-anak, gambaran anak-anak yang menjadi korban peperangan. Meskipun mereka dulunya dari keluarga mampu, akan tetapi kondisi keamanan, ketertiban di wilayahnya itu terganggu karena adanya perang, sehingga dengan seperti itu tidak bisa mereka itu melakukan kehidupan yang normal seperti yang lainnya. Mereka tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran, tidak bisa belajar, tidak bisa bertemu dengan temannya dengan senang, ya. Maka ini menjadi perhatian negara, dan lebih lagi menjadi perhatian antar negara. Juga seperti gambar yang ada di bawahnya, yaitu kehidupan anak-anak di lingkungan yang mungkin negaranya aman, tertib, terjaga, akan tetapi mereka dari golongan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bersekolah. Mereka hidup menggelandang ya. Jangankan kebutuhan untuk bersekolah, kebutuhan yang bukan kebutuhan primer, mereka untuk kehidupan sehari-hari saja, untuk mencukupi makannya sehari-hari tidak seperti yang lainnya, mungkin kurang ataupun mungkin tidak bergizi. Nah, kehidupan yang sangat berbeda di antara mereka itu menjadi perhatian negara-negara yang ada di dunia khususnya. Maka bersyukurlah ya, kalian bisa bersekolah, kalian bisa belajar, meskipun pada saat ini kondisinya akan agak sulit untuk bersekolah, harus melalui pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online, tapi seharusnya itu menjadi salah satu bentuk rasa syukur kalian daripada kalian dalam posisi yang sebelah ini. Tidak perlu kalian itu mengeluh, tidak perlu kalian itu bermalasan melihat situasi yang terjadi sekarang, karena ada yang lebih parah, ada yang lebih menyedihkan dibanding kehidupan kalian yang sekarang ini. Sehingga mau tidak mau kalian dalam kehidupan yang sekarang, meskipun online, itu tetap harus bersemangat dalam belajar. Tidak boleh menjadikan kondisi ini alasan untuk bermalasan, menjadikan alasan untuk kebanyakan mengeluh. Akan tidak berguna dan akan merugikan diri sendiri. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kondisi yang seperti itu, yang menyedihkan tadi, itu menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, sehingga pada tanggal 20 November 1989 diadakan konvensi. Tentunya konvensi itu tidak ujuk-ujuk ada konvensi, pasti melalui proses yang panjang.
Jadi sebelum tahun 1989 pasti sudah ada perencanaan, sudah ada perhatian yang matang, sehingga mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu ataupun malah berbulan-bulan dan bertahun-tahun untuk membuat kesepakatan. Akhirnya pada tanggal 20 November 1989 ini diadakan konvensi PBB, yaitu konvensi antar negara di dunia yang membahas tentang hak-hak anak. Tujuannya adalah tadi melindungi anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Karena banyak sekali kondisi yang memungkinkan anak itu kekurangan hak-haknya, ya, hak-haknya jadi terlantar. Nah, hak-hak apa saja yang diputuskan dalam konvensi PBB waktu itu? Ada 4 jenis hak anak yang diputuskan, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Apa itu hak kelangsungan hidup? Nah, contohnya adalah ini. Kalian, saya ulang ya, maaf. Nah, nanti akan kita bahas aja satu persatu ya. Apa saja hak-haknya itu? Baik, kita tunggu dulu slide-nya bergerak. Yang pertama adalah kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup itu maksudnya bagaimana? Artinya dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari sejak kecil, kalian paham, oh ini mana, yang ini keluargaku, yang ini bukan keluargaku. Atau siapa sih nama kedua orang tuaku? Apa ada sih Pak yang anak yang tidak tahu nama kedua orang tuanya, gitu ya? Bisa jadi ada, ya, bisa jadi ada karena mereka mungkin ketika lahir langsung berpisah dengan kedua orang tuanya, karena kondisi yang berat ya, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena hal-hal yang lain, ada bencana alam sehingga harus berpisah dengan kedua orang tuanya. Tentunya itu hal yang menyedihkan. Maka salah satu hak yang diamanahkan dalam konvensi adalah kita tahu siapa saja keluarga kita, siapa saja nama-nama keluarga kita, gitu ya. Artinya kita tahu identitas kita dan identitas keluarga kita. Kita hidup di mana sih, gitu ya. Baik, lanjut. Hak yang kedua adalah hak perlindungan. Apa itu hak perlindungan? Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Anak itu memiliki hak untuk melakukan kegiatan keagamaan atau perayaan tradisi. Anak belum boleh bekerja dan diperlakukan dengan baik tanpa kekerasan. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwasanya salah satu hak yang dimiliki anak, yang dimiliki oleh kalian adalah kalian dapat perlindungan dari diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Pembedaan ya, dibeda-bedakan. Oh, kamu dari daerah mana, kamu daerah mana. Tidak boleh, itu dilarang. Atau diskriminasi, kamu anak orang miskin, kamu anak orang kaya, tidak boleh seperti itu. Ada juga perlindungan dari diseksploitasi ya. Jadi ada kalanya itu anak itu disuruh bekerja, padahal belum waktunya bekerja, belum usianya, belum kemampuannya. Pak, kalau keadaan terpaksa membantu orang tua misalnya, itu berbeda ya, berbeda. Tapi keadaan yang tidak menentukan seperti itu tidak boleh. Hak kekerasan, perlindungan dari kekerasan atau keterlantaran. Tidak boleh anak-anak itu mendapat kekerasan dari orang-orang di sekitarnya. Entah itu dipukul, entah itu ditendang secara fisik atau tidak fisik, yaitu diejek gitu ya. Saling mengejek itu anak-anak ada hukumnya, tidak boleh seperti itu. Atau boleh melakukan kegiatan yang lain-lain, kegiatan keagamaan. Jadi anak-anak boleh ikut kegiatan ke masjid, boleh kegiatan Idul Fitri, Idul Adha, boleh nonton sapi disembelih gitu ya, itu boleh. Baik, kita lanjutkan hak yang selanjutnya, yaitu hak tumbuh kembang.
Kamu memiliki hak untuk sekolah, hak memiliki tempat tinggal, atau mendapatkan minuman makanan yang layak. Hakmu juga adalah bermain dan istirahat yang cukup, karena itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tentunya ini insya Allah untuk anak di sekolah al-Islam memiliki hak ini. Haknya ini insya Allah terpenuhi ya. Ada yang bisa bermain, ada yang mendapatkan makanan yang bergizi gitu ya, sampai mungkin lebih dari haknya. Seharusnya main gadget, main HP itu paling cuma 5 menit bisa jadi 5 jam gitu ya. Itu karena kondisi mungkin. Tapi itu sesungguhnya tidak baik ya kalau kebanyakan gadget, karena ada hal-hal yang tidak baik dari gadget itu. Baik, selain itu memiliki hak untuk sekolah, memiliki hak untuk bertempat tinggal ya. Tidak ada kan yang terlantar di sekolah, dari anak-anak sekolah tidak ada kan yang terlantar bisa sekolah tapi nggak punya tempat tinggal, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Baik, itulah hak-hak dalam konvensi. Oh, masih ada satu lagi, hak berpartisipasi. Nah, kalian memiliki hak untuk menyatakan pendapat, misalnya dalam hal-hal tertentu di kelas kalian boleh mengajukan pendapat atau boleh tidak setuju dengan pendapat orang lain, silahkan untuk mengacungkan jari gitu ya, dengan cara yang baik. Atau dalam keluarga kalian mau nonton apa sih gitu ya, misalnya nonton bareng-bareng, aku mau nonton yang itu gitu ya, selama itu baik boleh, tidak boleh dipaksa-paksa, misalnya kamu harus nonton yang ini mungkin, kecuali memang itu menghindari hal-hal yang baik, menghindari hal-hal yang jelek. Baik, jadi kalian boleh berpartisipasi dalam sekolah atau keluarga. Yang selanjutnya adalah hak siswa, khusus siswa ya, anak tapi khusus siswa. Sesuai dengan PP nomor 28 tahun 90, itu ada 8 hak-hak yang bisa kalian dapatkan dalam kegiatan dunia belajar. Ada 8 hak. Nah, ini haknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hak yang pertama adalah mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan bakat minat dan kemampuan. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Atau kalian boleh pindah ke sekolah yang sejajar, singkat ya, sesuai dengan persyaratan sekolah yang hendak dimasuki. Kalian memperoleh penilaian hasil belajar, memperoleh rapot itu ya. Kemudian kalian bisa menyelesaikan pendidikan lebih awal. Mungkin ada sekolah-sekolah yang kalau istilahnya pendidikan apa dulu istilahnya, agak lupa. Jadi kalau misalnya SMA 3 tahun itu bisa 2 tahun aja gitu ya. Atau kuliah yang seharusnya 5 tahun atau 4 tahun bisa diselesaikan dalam 2 tahun misalnya. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan dan mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Maka negara seperti ini, yang terakhir ini, menyediakan sekolah luar biasa ya, SLB. Bisa kalian lihat nanti SLB-nya ada jenis-jenis macam-macamnya, SLB kelas apa gitu. Tergantung dengan disabilitasnya, kecacatannya. Baik, kelas 5 ini cukup untuk pelajaran hari ini. Untuk pelajaran PKN silahkan menambah pengetahuan dari buku-buku yang ada atau membaca dari literasi-literasi yang lainnya. Pak Fajar akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.